Hai Sobat Pustakawan, saya Lara, pustakawan di Pusat Pembinaan Pustakawan, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Video ini akan membahas tentang alur pendaftaran sertifikasi kompetensi pustakawan. Sertifikasi kompetensi adalah kegiatan atau proses pemberian sertifikat yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk membuktikan bahwa seseorang memiliki kompetensi yang diperlukan dalam melakukan pekerjaan spesifik sesuai standar melalui asesmen kompetensi. Lalu, mengapa sih Sobat Pustakawan harus mengikuti sertifikasi? Banyak manfaat sertifikasi yang perlu kita ketahui. Di antaranya, membantu dalam persyaratan regulasi, perencanaan karir, menumbuhkan kepercayaan diri untuk terus belajar, promosi profesinya di pasar tenaga kerja, meyakinkan para stakeholders bahwa kita kompeten dalam bekerja, serta membantu pengakuan kompetensi pustakawan lintas sektor dan negara. Sedangkan manfaat sertifikasi untuk instansi tempat kita bekerja adalah membantu perpustakaan meyakinkan stakeholders bahwa layanan perpustakaan dilakukan oleh tenaga yang kompeten. Memastikan perpustakaan mendapatkan pustakawan yang kompeten. Menjawab tuntutan masyarakat akan pemberian layanan prima. Memastikan dan meningkatkan produktivitas. Membantu perpustakaan dalam sistem pengembangan karir dan remunerasi tenaga berbasis kompetensi. Serta membantu pimpinan dalam rekrutmen dan mengembangkan tenaga berbasis kompetensi sehingga meningkatkan efisiensi pengembangan SDM. Sobat Pustakawan, sertifikasi pustakawan dilakukan dengan mengacu pada SKKNI nomor 236 tahun 2019 tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia kategori kesenian, hiburan, dan rekreasi golongan pokok perpustakaan, arsip, museum, dan kegiatan kebudayaan lainnya di bidang perpustakaan. Nah, sebelum kita mengikuti sertifikasi, ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu memahami standar kompetensi yang akan Sobat Pustakawan buktikan, yaitu dengan memahami terlebih dulu kriteria unjuk kerja sesuai dengan klaster yang dipilih. Memilih klaster atau paket sertifikasi sesuai dengan kemampuan atau tugas kita. Mempersiapkan materi yang akan digunakan dalam sertifikasi, baik berupa eviden maupun berupa unjuk kerja. Dan mempersiapkan diri sebaik mungkin dalam mengikuti sertifikasi. Sobat Pustakawan, secara umum alur pelaksanaan sertifikasi adalah sebagai berikut. Untuk dapat melakukan pendaftaran sertifikasi, Sobat Pustakawan harus terdata dahulu dalam pangkalan data pustakawan yang dapat dicek pada link berikut. Bila Sobat Pustakawan belum terdaftar, lakukan pendaftaran mandiri melalui link registrasi online buat sertifikasi pustakawan atau Robusta. Setelah membuat akun, Sobat Pustakawan dapat melengkapi data diri yang dibutuhkan pada Robusta. Kemudian, mengisi formulir permohonan sertifikasi FR-APL-01. Untuk info lebih lanjut soal Robusta, yuk kita simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Maria,
Kepala Perpustakaan Tas Indonesia dan Ketua Umum Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia. Pengalaman saya menggunakan aplikasi Robusta atau registrasi online untuk sertifikasi pustakawan. Aplikasi ini sangat bagus, mudah digunakan dan membantu peserta sertifikasi mulai dari registrasi, mengunduh formulir, dan mengirim berkas persyaratan yang dibutuhkan. Berkas yang telah diunggah juga tersimpan dengan baik sehingga jika dibutuhkan dapat dibuka kembali. Kami atas nama Perpustakaan Tas Indonesia dan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia mengapresiasi inovasi Robusta yang telah dibuat oleh Pusat Pembinaan Pustakawan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Sobat Pustakawan, sebelum mendaftar, ada hal penting lain yang harus kita ketahui, yaitu persyaratan dasar terkait latar belakang pendidikan yang terbagi menjadi 3 kategori. Kategori kedua, memiliki ijazah dan transkrip nilai paling kurang D2 bidang lain, disertai sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang ilmu perpustakaan dan informasi. Dan kategori ketiga, memiliki ijazah SLTA sederajat dengan pengalaman bekerja sesuai klaster yang dipilih, paling kurang 2 tahun secara berkelanjutan. Lanjut ke tahap kedua, Sobat Pustakawan dapat mempelajari pilihan klaster kompetensi. Terdapat 14 klaster kompetensi yang dapat dipilih, yaitu klaster pelaksanaan pengembangan koleksi perpustakaan, klaster pelaksanaan evaluasi pengembangan koleksi perpustakaan, klaster pelaksanaan pengatalogan deskriptif, klaster pelaksanaan pengatalogan berbasis komputer, klaster pelaksanaan pengatalogan subjek, klaster layanan dasar perpustakaan, klaster layanan perpustakaan untuk anak, klaster layanan perpustakaan untuk remaja, klaster pelaksanaan promosi layanan perpustakaan, klaster pengembangan kemampuan literasi informasi, klaster layanan perpustakaan untuk lansia, klaster layanan perpustakaan untuk komunitas, klaster layanan khusus perpustakaan, dan klaster layanan perpustakaan untuk penyandang disabilitas. Untuk unit kompetensi pada setiap klaster, Sobat Pustakawan dapat melihat pada website Robusta ya. Apabila sudah mempelajari dan memilih klaster sesuai dengan kompetensi, tahap selanjutnya adalah lakukan pendaftaran dan siapkan dokumen persyaratannya. Ada 2 persyaratan yang perlu untuk kita persiapkan, yaitu persyaratan administrasi dan persyaratan bukti pekerjaan. Persyaratan administrasi yang diperlukan adalah sebagai berikut. Sedangkan untuk persyaratan bukti pekerjaan yang diperlukan adalah apabila telah melengkapi pengisian, maka Sobat Pustakawan harus melakukan asesmen mandiri pada Robusta sesuai dengan klaster kompetensi yang dipilih. Pada asesmen mandiri, Sobat Pustakawan dapat menilai kemampuan diri dengan mengisi formulir asesmen mandiri FR-APL-02, apakah kompeten atau belum kompeten sesuai dengan unit kompetensi yang ada pada setiap klaster. Lalu, lampirkan bukti kompetensinya. Setelah asesmen mandiri, Sobat Pustakawan dapat melakukan submit pendaftaran. Berkas usulan yang telah disubmit akan diverifikasi dan divalidasi oleh Sekretariat LSP Pustakawan. Calon peserta akan diberikan notifikasi baik melalui sistem atau melalui pesan pribadi yang menginformasikan hasil verifikasi dan validasi berkas pendaftaran. Bila Sobat Pustakawan dinyatakan lolos, maka akan diinformasikan jadwal pelaksanaan asesmen kompetensi serta informasi teknis lainnya. Sobat Pustakawan yang dinyatakan lolos akan dilakukan full assessment sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pada tahap ini, Sobat Pustakawan akan bertemu langsung dengan asesor dan Sobat Pustakawan diminta untuk membuktikan bahwa kamu kompeten pada bidang atau klaster kompetensi yang kamu ambil.
Asesor akan melakukan berbagai metode untuk mengumpulkan bukti kompetensi, baik melalui wawancara portofolio, tes tulis, dan bila perlu dilakukan demonstrasi. Ini dilakukan untuk membuktikan apakah sobat pustakawan telah memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar yang berlaku atau belum. Setelah melakukan asesmen kompetensi, asesor akan mengeluarkan rekomendasi hasil asesmen. Rekomendasi ini menjadi pertimbangan lembaga sertifikasi profesi bidang perpustakaan untuk mengeluarkan keputusan asesmen. Sobat pustakawan, segala biaya yang dibutuhkan untuk asesmen kompetensi ini ditanggung oleh APBN dengan kuota terbatas. Bagi sobat pustakawan yang mengalami kendala dalam pendaftaran, dapat menghubungi kami di sini. Selamat mengikuti sertifikasi kompetensi. Semoga sukses ya. Sampai jumpa.